Perkenalkan, nama saya Tania Larasita Stumeang. Saya dari kelas 2 APPKN 2020 Universitas Negeri Medan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Video dari proyek yang saya kerjakan pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia pastinya memiliki jenis-jenis hukum. Jenis hukum tersebut umumnya telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Indonesia sendiri memiliki jenis hukum yang cukup beragam, di mana setiap jenis hukum memiliki substansi yang berbeda. Berikut penggolongan hukum di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum dalam buku Pengantar Hukum Indonesia tahun 2019, karya Rahmat Amin. Terdapat 5 macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Di antaranya, kebiasaan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang diakui sebagai salah satu norma hukum yang ditaati. Sementara dalam praktik bernegara, hukum tidak tertulis disebut sebagai kompetensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi oleh karena adanya kekosongan hukum tertulis yang dibutuhkan masyarakat ataupun negara. Sumber hukum dalam buku Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis tahun 2019, karya Rahmat Amin, terdapat 5 macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya yang pertama kebiasaan hukum tidak tertulis, yang kedua doktrin, yang ketiga undang-undang, yang keempat jurisprudensi, yang kelima traktat. Menurut sasarannya, penggolongan hukum dibedakan menjadi hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu, hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang kedua, hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan yang lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia RRC. Menurut bentuknya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya menjadi dua, yaitu hukum tertulis, di mana hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hukum tidak tertulis, di mana hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya berhubungan dengan kebiasaan. Yang kedua, adapun solusi yang dapat saya tawarkan dalam pelaksanaan proyek ini adalah: yang pertama, sebaiknya pemerintah lebih mendalami bagaimana sebenarnya hukum yang diterapkan di Indonesia agar kerjasama antar pemimpin negara dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dapat dilaksanakan dan dijalankan di masyarakat. Yang kedua, sebagai warga negara, kita juga taat akan peraturan hukum yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang, karena hukum yang dibuat sebenarnya adalah untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan para pemimpin negara. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melaksanakan solusi. Mensosialisasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar agar mengerti dan paham bagaimana sebenarnya upaya pemerintah untuk menegakkan hukum di negara Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap untuk menaati peraturan dari hal yang kecil seperti menaati peraturan yang dibuat di rumah. Contohnya seperti setiap hari rumah harus dirapikan. Jika tidak orang tua memberi hukuman, misalnya tidak memberikan uang jajan. Nah, dari hal-hal yang kecil nanti kita juga bisa menaati dan menerapkan peraturan yang lebih besar, yakni seperti aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk belajar apa sebenarnya makna hukum, bagaimana pengelolaan hukum yang berlaku di masyarakat, serta apa saja sumber-sumber hukum yang dibuat oleh pihak yang berwajib. Yang terakhir adalah penggolongan hukum digolongkan menjadi beberapa. Di antaranya adalah berdasarkan sifatnya, hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat memaksa pada setiap individu yang menjadi objek dari hukum itu dan bersifat mengatur karena yang menjadi objek dari hukum itu sendiri adalah berdasarkan kesepakatan antara individu. Sebagai contoh adalah hukum jual beli yang tergantung kesepakatan antara dua belah pihak. Semoga dengan langkah-langkah penerapan hukum yang baik yang ingin saya jelaskan dan berikan kepada tetangga dan terutama bagi keluarga dapat membuahkan hasil yang baik. Dari hasil penyusunan rekayasa ide yang saya kerjakan, semoga bermanfaat bagi lingkungan sekitar agar tercipta kesatuan persatuan antara sesama masyarakat dan juga antara masyarakat dan pemimpin politik. Senjangan sosial yang ada di negara kita ini memang disebabkan oleh perbedaan lapisan masyarakat yang kaya dan yang miskin. Namun jika
tidak ada kerjasama yang baik dan rasa saling menghargai sesama manusia, kesenjangan yang ada tadi akan hilang dengan sendirinya. Tetapi bukan berarti perbedaan lapisan tersebut menghilangkan rasa taat kita juga terhadap hukum, karena tanpa adanya hukum maka sebuah negara akan hancur dan tidak akan berkembang. Hukum sangat berperan dalam kemajuan sebuah negara. Jika tidak, ada kejahatan yang dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat mempersulit negara untuk berkembang dan maju, maka dengan perlahan negara kita akan berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan yang baik juga. Malah kita agar lebih patuh dan taat akan semua aturan yang berlaku bagi pemerintah atau rakyat yang harus dapat bekerja sama baik dan untuk memajukan negara. Pengulangan hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang sudah termodifikasi dan dapat dilihat oleh siapapun, sehingga hukum ini mudah dipahami oleh setiap orang yang melihatnya. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis. Sebagai contoh adalah hukum adat suatu daerah tertentu. Dari uraian di atas tentang penggolongan hukum ke dalam beberapa golongan tentunya masih kurang lengkap apabila hanya dipaparkan melalui laporan proyek ini. Lebih lagi, penjelasan yang saya sampaikan sangatlah kurang sempurna disebabkan karena terbatasnya pengetahuan serta referensi yang saya dapatkan dari tulisan yang saya baca. Sehingga dari sini saya meminta maaf dan saya meminta saran serta kritikan dari semua kalangan pembaca yang bersifat membangun. Demikian tugas laporan proyek ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih.